Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Rangkaian demonstrasi terjadi di berbagai kota bentuk protes atas legislasi yang semena-mena. Undang-undang yang dikebut di akhir masa jabatan wajar jika memantik banyak sekali kecurigaan. Apalagi menjelang pengesahan seperti tuli, para penyusunnya seperti ogah mendengar aspirasi. Menutup diri dari pemantauan masyarakat menimbulkan syakwa sangka terjadi pat gulipat. Sudahkah aspirasi rakyat benar-benar didengarkan? Ataukah para elit menganggap kita layak dipinggirkan? Inilah Mata Najwa, ujian reformasi. Setelah 2 dekade, kini reformasi di korupsi disuarakan. Dengan digolkannya undang-undang penuh kontroversi, inikah ujian reformasi? Karena Senayan menjadi sasaran mahasiswa menyerukan tuntutan, maka Mata Najwa memandang perlu memberikan kesempatan kepada yang terhormat Ketua DPR untuk menjelaskan sikap DPR selama 3 minggu terakhir ini. Saya dan tim Mata Najwa menghubungi Pak Bambang Susatyo melalui semua jalur, tapi tidak ada respon. Karena itu kami kirimkan undangan secara terbuka lewat media sosial. Tapi hingga saat ini undangan kami pun tidak direspon. Tapi saya ingin memperkenalkan siapa saja yang sudah hadir dan berani menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa di Mata Najwa. Terutama para pelaku aksi gerakan mahasiswa. Ada Presiden Mahasiswa BEM KM UGM Atiatul Muqtadir. Selamat malam Fatur. Ada juga Presiden KM ITB Royan Abdullah Zaki. Selamat malam Royan. Hadir juga Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Selamat malam Mas Haris. Ada Ketua Umum YLBHI teman saya Asfinawati Asvin. Selamat malam. Selamat malam. Dan pakar hukum tata negara, pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti. Selamat malam Bivitri. Saya sudah perkenalkan yang di sebelah kanan, saya akan perkenalkan siapa yang ada di sebelah kiri, perwakilan orang-orang yang kemarin di demo. Telah hadir Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Selamat malam Pak Muldoko. Terima kasih sudah hadir. Walaupun tidak ada ketuanya, wakil ketuanya berani datang malam ini. Ada Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR. Selamat malam Bang Fahri. Dan ada anggota Komisi 3 DPR yang juga anggota Balek, ada Bang Arsul Sani. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Arsul. Saya juga mengundang tim perumus RUU KUHP yang juga Guru Besar Hukum UGM, Profesor Edward Hirais. Prof. Edi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Baik, sudah lengkap semua. Tapi saya ingin memulai dengan mahasiswa, dengan Fatur dan Royan. Gerakan masif yang terjadi beberapa hari terakhir ini di berbagai kota. Tolong diingatkan lagi buat mereka yang mungkin lupa atau pura-pura lupa. Apa tujuan utamanya? Baik, dari saya nih ya. Silakan. Baik, selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, saya ingin mengingatkan kepada para dewan yang terhormat di sini, kepada pemerintah juga bahwasanya gerakan mahasiswa ini lahir dari keresahan yang organik.
lahir dari satu keresahan yang organik dan dari kajian-kajian akademis. Sehingga mungkin saya sangat terganggu ketika dikatakan gerakan ini ditunggangi lah, gerakan ini ingin menjatuhkan dan sebagainya. Saya tegaskan bahwasanya gerakan ini adalah berawal dari keresahan kita KPK yang dilemahkan dan juga kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Paket kemunduran itu bisa kita lihat dari pemilihan Capim yang dari prosedurnya mulai bermasalah hingga terpilihnya pun adalah orang yang diduga bermasalah. Kemudian revisi KPK yang banyak pasal-pasalnya melemahkan fungsi KPK dan tidak sesuai dengan janji Presiden kita yang ingin menguatkan KPK. Dari situ keresahan kami lahir. Nah, kenapa kami sebut kembali reformasi? Karena salah satu semangat reformasi itu adalah memberantas korupsi. Sehingga ketika ada agenda-agenda yang tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi itu, maka rasanya mahasiswa perlu mengingatkan lagi, kemana sih reformasi yang kita ingin tuju? Begitu, Mbak Nah. Jadi dasar utamanya terutama didorong oleh kekhawatiran akan melemahnya agenda pemberantasan korupsi. Yap, dan juga kita lihat lagi RKUHP dan berbagai RUU lainnya. Tadi RKUHP kita bilang banyak banget pasal-pasal karet yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi kita yang nanti mungkin kita bisa bahas. Oke, saya ingin ke Royan. Kemarin sempat rusuh. Bisa dijelaskan, diceritakan siapa yang rusuh, bagaimana awal mulanya, berapa korban? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mulai dari kronologi pada tanggal 24, waktu itu dari kawan-kawan sendiri kita sudah sejak pukul 9 berkumpul di sekitaran TVRI. Di situ kita berdiskusi mengenai oke, kiranya apa bentuk aksi yang kita sampaikan, yang kita lakukan di sana dengan pembagian tugas dari masing-masing. Karena memang betul cukup menantang ya Mbak Nana ya. Karena di sana terkumpul banyak sekali aliansi BEM yang mungkin sebelumnya pun tidak pernah bertemu. Ada banyak yang datang dari Tasik, ada yang dari Bandung, kami dari Bandung, ada yang bahkan dari luar Pulau Jawa. Dan di situ kita betul-betul berdiskusi. Dan pada pukul 11 kita mulai melaksanakan long march dengan dipimpin oleh salah satu mobil komando. Dan ya sudah kita lanjut dengan melakukan beberapa orasi dan penyampaian sikap di sana. Dengan tuntutan bahwa kita ingin adanya pihak dari dalam DPR RI yang akhirnya bertemu dengan massa. Kenapa demikian? Karena di sini kita melihat bahwa massa yang datang demikian beragam, demikian banyak. Tidak bisa serta-merta kita mengkonsolidasikan suatu bentuk bahwa oke, gerakan ini hanya diwakili oleh satu pihak, tidak, tapi bahkan ketika kami mengadakan konsolidasi di situ bisa sampai 20 sampai 30 pihak berbeda. Apakah sepanjang 2 hari yang berdemo persis di depan DPR kan sempat juga diterima? Ya. Jadi tuntutan itu sempat disampaikan, adakah yang kemudian ditindaklanjuti atau bagaimana mekanisme sehingga apakah memang sudah didengar langsung aspirasi teman-teman ini? Baik, jadi sebetulnya kita bisa bilang awalnya dari tanggal 19 September, di mana di sana dari kawan-kawan mungkin total sekitaran 3.000-an massa dari sekitar 20-an kampus. Dan di situ kita mengusulkan beberapa hal terutama terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang bermasalah dan juga terkait RKUHP. Di situ sayangnya kita tidak langsung bertemu dengan anggota legislatif, namun kita dipertemukan dengan Sekretaris Jenderal DPR RI yang tentu saja fungsinya berbeda. Akhirnya di situ kita coba menemukan sebuah titik temu, menemukan sebuah kesepakatan yang kita dapati membuat sebuah surat kesepakatan untuk dari Bapak yang terhormat Insinyur Indra Iskandar menjamin akan disampaikannya tuntutan kami dan dijamin diadakannya sebuah pertemuan sebelum tanggal 24 September. Oke, jadi sudah ada pertemuan yang menyepakati itu? Itu di tanggal 19. Terjadi tidak pertemuan itu? Dan itu kami tunggu pun di depan gedung DPR RI pada tanggal 23, dan itu masih tidak terjadi. Namun pada tanggal 23 akhirnya kami diterima masuk, dan sayangnya ketika kami menanyakan tuntutan yang sudah kami ajukan dan sudah disepakati oleh Bapak Sekretaris Jenderal, sayang dijawab dengan pernyataan, mohon maaf saya belum pernah mendengar sama sekali perjanjian tersebut. Jadi kami amat... Siapa yang menjawab itu? Dari pihak Komisi 3. Komisi 3? Yang menerima teman-teman tanggal 23? Karena, kenapa saya tanyakan? Karena kan kemudian Ketua DPR mengatakan ingin bertemu mahasiswa dengan segala kerendahan hatinya. Tetapi karena rusuh, jadi tidak bisa keluar. Sempat ada pertemuan itu dengan Ketua DPR? Tidak, dan kalau dibilang karena rusuh, sebenarnya kan dari awal kita datang kita damai. Kenapa nggak datang dari siang?
Kenapa nggak datang ketika kita panggil ya? Saya ingat banget. Kita ultimatum waktu itu ada saya lupa Kapolres apa Kapolda yang menyampaikan semacam pidato gitu. Kemudian dari Korlap menyampaikan kita mau ultimatum 30 menit, tolong dong Pak Bambang Susatyo diajak keluar untuk kemudian kalau memang jadi ditunda ya umumkan. Kalau memang tidak jadi ditunda ya sampaikan kayak gitu. Setidaknya kita ada dialog dulu. Tapi kemudian kita tunggu sampai sore, siang di tengah teriknya matahari kita tunggu. Sore ya akhirnya tadi tidak ada pertemuan itu. Tidak ada pertemuan. Dan kemudian teman-teman mahasiswa memang merangsek masuk ke pagar DPR. Oh enggak, jadi sebetulnya begini, dari kami sudah menyampaikan di atas mobil komando waktu itu dari Korlapnya menyampaikan, oke dari semua masa tenang, kita sampaikan aspirasi kita dan salah satu cara terakhir kita, karena di sini kita bicara soal lapangan ya Mbak Nana, kita bicara soal mengumpulkan banyak kultur, banyak pihak, banyak orang dan banyak kepala yang berbeda-beda untuk punya satu pikiran dan satu metode yang sama. Dan itu sangat kompleks, bagaimana menyatukan lapangan itu. Dan ya sudah, cara yang akhirnya kami lakukan adalah di atas mobil komando, kami menyampaikan, oke jam 3:30 ini kita lakukan konferensi pers. Harapannya konferensi pers ini bisa menyampaikan apa yang kita harapkan, baik dari segi tuntutan maupun dari segi pihak yang kita minta untuk keluar untuk bertemu, seperti itu. Dan itu tidak pernah terjadi akhirnya? Dan konferensi pers sudah dilakukan tapi sayangnya tidak ada kelanjutannya. Termasuk malam ini tidak terjadi juga, Pak. Termasuk malam ini juga tidak ada respon. Tapi yang hadir... Tapi ada wakil ketua DPR yang juga mantan aktivis mahasiswa pada tahun 98, ada Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah, adik-adik Anda Bang. Soal apa? Silakan ditanggapi. Soal apa? Apakah memang DPR tidak ada keinginan untuk membuka ruang dialog itu? Ya, saya nggak tahu ya, tapi kan DPR itu memang tempat dialog ya, hari-hari ya. Partainya banyak ya. Agamanya banyak, situ sukunya banyak, dan orang tuh beda pendapat semua. Ada yang ekstrim kiri, ada ekstrim kanan di situ. Mantan aktivis ada, lawyer ada, dan memang hari-hari ya berdebat lah ya. Karena itu mustahil anggota DPR itu menghindari dialog dan perdebatan karena itu udah makanan hari-harinya. Membuat undang-undang juga itu perlu dialog ya, karena itu kan tahapan-tahapan membuat undang-undang itu ada rapat dengar pendapat, ada kunjungan ke kampus dan sebagainya, sosialisasi dan tidak ada beban karena setiap masukan itu merupakan konten yang harus diterima nanti menjadi bagian dari rumusan undang-undang. Nggak ada kepentingan kita orang undang-undang itu dibuat untuk publik kok, untuk masyarakat gitu. Apa yang menjadi aspirasi ya tinggal dicantumkan saja, cuman nggak bisa ambil plok gitu, ada perdebatannya gitu. Dan perdebatan itu ya dengan ahli, karena anggota DPR ini kan bukan ahli secara teknis membuat undang-undang. Oke, Bang Fahri, tapi apa tanggapan Anda atas tadi berbagai tuntutan mahasiswa dan berbagai aspirasi yang mereka sampaikan? Apakah DPR mendengar aspirasi-aspirasi itu? Ya pastilah, ini DPR kan lembaga pendengar aspirasi kan. Memang saya malah... Buktinya apa Bang kalau mendengar? Saya mengusulkan presiden tuh ya Pak Muldoko ya tolong didengar lagi ya. Saya mengusulkan presiden tuh karena kita ini nggak punya kuasa keuangan seluas pemerintah. Kita punya ide itu belum tentu jadi karena uangnya tuh dipegang pemerintah. Beda dengan parlemen di negara-negara maju yang punya CBO ya, Congressional Budget Office. Yang dia bisa kontrol sendiri. Saya mengusulkan bikin tempat demo yang besar di depan DPR, lalu diatur bagaimana mekanisme supaya nanti kalau ada demo, itu indikator kalau banyak demo berarti banyak masalah. Tapi yang sudah janjian saja tidak ditepati janjinya kok. Siapa? Itu tadi sudah diterima oleh Sekjen, sudah dibuatkan janji tapi tidak ditepati? Saya dengar dari Sekjen katanya habis itu diatur pertemuan dengan Balek. Dan saya dengar juga sudah ketemu dengan Balek. Dan Balek itu memang sentrum daripada legislasi DPR, namanya juga badan legislasi. Jadi seharusnya sudah selesai urusan Bang Fahri? Ya artinya kalau sudah ketemu kan artinya ada proses dialog di Balek itu. Dan setahu saya tanggal 23 ketemu Balek, itu tanggal 23 jam 2 kami sudah keluar dari kantornya Pak Muldoko dengan kesepakatan